Rema hari ini, Yosua 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bagi kita yang memiliki kegemaran memelihara tanaman, pasti kita akan memperhatikan setiap detail pertumbuhannya. Mulai dari dahan, daun, batang, semua akan kita perhatikan. Jika kita menemukan ada dahan atau daun yang kotor atau kering, pasti kita akan segera memotongnya. Sebab kalau kita tidak memotongnya, itu akan menghambat pertumbuhan sehingga tidak bisa segera berbunga serta menghasilkan buah. Adalah kota kecil Ai yang berhasil mengalahkan bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Mengapa bisa terjadi? Karena seorang dari bangsa Israel, Achan, telah berbuat dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan dan menyembunyikannya. Apa yang Achan lakukan membuat seluruh bangsa Israel berdosa di mata Tuhan. Yosua pun harus tega memotong Achan, yaitu dengan membawanya ke lembah Akor untuk dimusnahkan. Semenjak itu, Tuhan kembali mencurahkan kuasa-Nya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan, sampai akhirnya tanah perjanjian berhasil mereka kuasai. Tanpa kita sadari, terkadang bisa saja kita menjadi seperti Achan, melakukan dosa kecil yang tersembunyi, baik itu dalam hal kegemaran, keuangan, atau pergaulan kita. Apabila dosa yang tersembunyi itu masih sering kita lakukan, segeralah bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Saat kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan akhirnya kita dikuduskan serta dipandang layak menjadi perabot emas untuk tujuan yang penuh kemuliaan. Meskipun waktu dipotong rasanya sakit, percayalah itu akan semakin memurnikan diri kita dan kuasa Allah akan bekerja dengan dahsyat. Kapasitas kita akan diperbesar, sehingga kita bisa memenangkan peperangan yang tadinya terlalu besar bagi kita. Saat kita berhasil memurnikan diri, mandat membebaskan bangsa ini bisa kita kerjakan dan kita menjadikan bangsa ini mengalami dan masuk dalam tahun kemuliaan Tuhan. Adakah hal-hal kotor yang saat ini masih sering Anda lakukan? Sebutkan. Mengapa Anda harus tega memotong hal-hal kotor dari hidup Anda? Apakah komitmen Anda supaya Anda tidak terpotong dari berkat yang Tuhan sudah sediakan? Sebutkan. Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami hari ini untuk tega memotong hal-hal kotor dalam hidup kami. Potong semua kebiasaan dan hobi buruk kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau kita tidak tega memotong hal-hal kotor dari hidup kita, kitalah yang akan terpotong dari berkat yang Tuhan sediakan bagi kita.